Kita awali pertama dari Salalim Al-Fudola. Saya ambil isu dasarnya dulu dari Salalim, yaitu keterkaitan antara syariat, thariqat, dan hakikat. Ini 3 istilah yang dibahas oleh banyak sufi. Karena rupanya banyak orang yang salah paham terhadap tasawuf. Dianggapnya tasawuf itu sudah anti syariat, tidak menjalankan syariat lagi. Dianggapnya orang-orang sufi itu sudah merasa makomnya tinggi sehingga sudah tidak mau syariat lagi. Padahal kalau teman-teman jeli menjelajah banyak gagasan-gagasan tasawuf, selalu saja disebut ada keterkaitan antara syariat, thariqat, dan hakikat. Syariat itu berarti ketetapan-ketetapan Allah untuk kita jalankan, termasuk larangan-larangannya untuk kita tinggalkan, yang itu disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Wilayahnya adalah wilayah fikih. Sholat, zakat, puasa, sedekah, wudhu, dan lain sebagainya. Ini namanya syariat. Ada dasarnya Al-Quran, ada dasarnya Sunnah. Semua perilaku kita sebagai seorang yang beragama, seorang Muslim harus punya dasar, punya akar dalam syariat. Tidak boleh ngarang sendiri. Cuma syariat ini akan hanya jadi formalitas, tidak punya nilai, tidak ada rasanya, bahkan mungkin dangkal kalau tidak diperdalam lewat jalur thariqat. Thariqat ini semacam dimensi batinnya syariat. Makanya Syekh Nawawi mendefinisikannya pendalaman pelaksanaan syariat. Jadi ketika orang menjalankan syariat, dia akan sempurna, dia akan mendalam kalau dilanjutkan ke jalur thariqat. Apa sih kalau tadi syariat itu fikih? Apa sih lahannya thariqat? Lahannya thariqat itu riyadhah, katanya Syekh Nawawi. Latihan spiritual, latihan batin. Menguatkan batinnya. Misalnya kalau di situ contohnya memperbanyak ibadah sunnah, memperbanyak zikir, mengurangi makan, mengurangi tidur demi lebih dekat pada Allah. Ini namanya riyadhah, melatih batin kita biar dekat dengan Allah. Jadi itu jalur selanjutnya dari thariqat yang sifatnya pendalaman pelaksanaan syariat. Jadi ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu harus lahir dan batin. Yang lahir namanya syariat, yang batin namanya thariqat. Thariqat di sini definisinya agak berbeda dengan thariqat yang sudah jadi lembaga. Itu nanti kita jelaskan tersendiri. Tapi yang dimaksud thariqat di sini itu pendalaman terhadap pelaksanaan syariat dalam aspek batinnya. Nah, ibadah kita pada Allah kalau utuh syariat dan thariqatnya, kita akan mendapatkan anugerah dari Allah namanya hakikat. Jadi hakikat ini kalau Imam Ghazali menyebutnya ma'rifat. Terbukalah segala rahasia, terbukalah hakikat dari kehidupan ini, terbukalah hal-hal yang tersembunyi yang selama ini tidak tampak. Dan itu semua dianugerahkan oleh Allah pada kita. Jadi melahirkan kesadaran hakikat.
Ini buahnya syariat dan thariqat. Kalau syariat dan thariqatnya beres, Allah menganugerahkan hakikat. Syekh Nawawi menggunakan pralambang, menggunakan isyarat. Syariat itu seperti perahunya, thariqat itu adalah lautnya, dan hakikat itu seperti mutiara yang tersembunyi. Tadi disebut syariat harus ada. Iya, kalau syariat itu ibaratnya perahu. Kalau tidak ada perahunya, ya kita tidak bisa mengarungi lautan. Kalau kita tidak bisa mengarungi lautan, tidak bisa kita mengambil mutiara. Maka syariat harus ada, perahu harus ada. Cuma kalau perahu ini tidak dinaiki, tidak dipakai untuk menyeberangi lautan, mengarungi lautan juga tidak ada gunanya. Nah, lautan inilah thariqat. Ibadah yang lahir dan batin, perahu dan lautan. Kalau sudah naik perahu mengarungi lautan, maka ada kemungkinan kita menemukan mutiara. Tidak bisa dijujuk tiba-tiba hakikat, tiba-tiba ngambil mutiara saja. Tidak pakai perahu, tidak pakai lautan. Jadi kita ikuti alur berpikirnya Syekh Nawawi bahwa menjalankan laku batin itu harus ada dasarnya syariat dan nanti ada buahnya hakikat setelah menyempurnakan amal lewat thariqat. Ini bisa dilihat di Salalim Al-Fudola.